Sudah bergabung di studio BTV pengamat militer Chairul Fahmi dan kami juga masih menunggu Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid untuk bergabung. Selamat malam Pak Fahmi. Terima kasih sudah hadir di studio BTV. Pak Fahmi, saya ingin minta komentar Anda terlebih dahulu atas pernyataan dari Pak Wiranto tadi. Ada resiko ancaman jika data pertahanan yang bersifat rahasia diungkap ke publik? Ya, saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Wiranto ya, bahwa transparansi tidak bisa diterapkan secara sepenuhnya gitu ya dalam konteks dalam hal informasi yang berkaitan dengan pertahanan negara. Ada beberapa hal yang harus dikecualikan ya. Saya tidak menyebutnya sebagai rahasia, tapi dikecualikan dari dari akses secara publik gitu ya. Jadi dia tidak dipublikasikan secara luas, tapi masih memungkinkan diakses secara terbatas gitu. Misalnya yang tadi disebutkan Pak Wiranto juga soal rapat-rapat Komisi 1 DPR masih bisa mengakses itu secara secara tertutup ya. Artinya tidak ketika rapat itu sedang dinyatakan terbuka atau dipublikasikan gitu. Oke, sebenarnya resiko ancaman seperti apa, Pak Fahmi, yang bisa terjadi ketika kemudian data-data ini diketahui secara luas? Data itu kan berkaitan kemudian dengan penyusunan kebijakan, kalau kemudian kebijakan itu kalau turunannya kalau di pertahanan ya tentunya strategi, taktik militer seperti itu. Itu kan turunan dari data ini adalah penggunaannya untuk kebijakan, taktik, dan strategi militer misalnya begitu ya. Nah, ketika itu bisa diakses tanpa batas ya, sangat mungkin ya bukan sekedar strategi kita diketahui atau dibaca, tapi juga yang paling rentan itu adalah ketika kelemahan-kelemahan kita diketahui dan kemudian itu memunculkan itikat buruk dari negara lain tertentu gitu ya, yang misalnya mengincar sumber daya alam atau sumber daya nasional kita, sehingga kemudian mereka bisa mendesain suatu bentuk ancaman gitu ya, bukan hanya yang terkait dengan perang konvensional, tapi juga misalnya kelemahannya di cyber nih misalnya, terus kemudian dilancarkan suatu bentuk serangan cyber misalnya seperti itu yang mungkin terjadi, dan itu tentu kalau tidak dikelola sejak awal informasi-informasi ini, ya kerentanan itu kan akan makin besar dan mungkin terjadi gitu ya. Bukan hanya perang yang besar yang mungkin terjadi, tapi gangguan-gangguan keamanan walaupun itu skala kecil, tapi dalam jika terjadi dalam waktu yang panjang kan juga akan memperburuk keamanan atau stabilitas nasional kita secara umum gitu. Ya, pertahanan cyber ini sempat disinggung juga di awal debat ya. Artinya bukan hanya pertahanan dalam konteks militer, tapi pertahanan cyber pun jika kemudian diungkapkan secara belak-belakan bisa menjadi sebuah, dalam tanda kutip, kebocoran, kelemahan dari pertahanan kita juga sebenarnya, Pak Fahmi. Iya betul, apalagi ya kalau kita sedikit mendiskusikan ini, masih ada ketidakjelasan ya terkait dengan pengelolaan keamanan cyber. Kalau dari sisi respon terhadap ancaman militer ya, respon terhadap potensi ancaman militer, kita sudah cukup oke lah sebenarnya. Kita pemerintah membentuk satuan-satuan cyber baik di Mabes TNI maupun di tiap-tiap matra sampai ke bawah, itu sudah mulai berjalan gitu ya. Nah, tapi yang terkait dengan keamanan cyber ini masih belum jelas nih bagaimana hubungan koordinasinya, hubungan kelembagaannya antara misalnya Badan Cyber dan Sandi Negara, kemudian dengan Kementerian Kominfo, kemudian dengan Kemenko Polhukam bahkan kan gitu. Ini PR kita sebenarnya kalau terkait keamanan cyber. Nah, sementara yang pertahanan justru sudah mulai berjalan, yang terkait dengan
pertahanan militernya gitu ya, sudah mulai berjalan. Oke, Pak Fahmi, salah satu juga yang sempat ditanyakan di debat Capres dan tidak dijawab oleh Pak Prabowo adalah juga terkait alutsista ya. Sebenarnya apa kemudian potensinya jika negara lain atau pihak luar mengetahui rencana pengadaan alutsista kita, jumlahnya, sebarannya, dan data-data terkait dengan alutsista kita? Contoh sederhana bisa kita lihat di perang Rusia dan Ukraina, dengan Ukraina ya. Ketika memulai perang, saya yakin ketika Rusia mempersiapkan perang, salah satu yang membuat mereka yakin mereka bisa melakukan serangan dan serangan invasi ke Ukraina itu akan bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat, jadi tidak akan bertele-tele, tidak akan berlarut-larut sehingga menguras anggaran, menguras sumber daya mereka. Itu adalah karena mereka meyakini data yang mereka miliki tentang kekuatan pertahanan Ukraina itu valid. Nah, itu masalahnya. Ternyata kemudian kan sampai sekarang kita ketahui bahwa Ukraina masih bisa bertahan, masih melakukan perlawanan gitu ya. Apapun berarti kan itu ada ketidakvalidan data yang bisa diakses Rusia. Perkiraan keadaan Rusia berarti juga kurang presisi kan gitu, kurang akurat. Nah, itu kan bisa terjadi karena Ukraina berarti berhasil menyembunyikan sebagian datanya yang dianggap strategis, vital, dan merupakan kunci-kunci strategi kunci bagi upaya pembangunan pertahanan mereka. Apakah kebijakan seperti ini juga diterapkan oleh negara-negara lain, hal yang lumrah sebenarnya dilakukan oleh setiap negara? Iya, hal yang lumrah ya. Hampir semua negara kalau kita lihat dari data SIPRI ya, memang ada komitmen internasional ya di PBB terkait dengan transparansi belanja pertahanan ya, transparansi belanja pertahanan. Tapi yang saya tahu, saya tidak ingat datanya, tapi 2/3 dari anggota PBB faktanya tidak tunduk pada data yang diberikan tidak benar begitu, komitmen itu ya. Bukan datanya tidak benar, tapi datanya tidak disampaikan secara disiplin gitu ya. Nah, itu jadi hanya 1/3 yang melakukan report gitu ya. Dan kebetulan mungkin ya negara-negara yang mungkin belanjanya juga tidak terlalu signifikan gitu. Nah, selebihnya 2/3 negara anggota PBB ini tidak cukup disiplin melaporkan data. Tapi sebenarnya kita juga tidak bisa menuding bahwa belanja atau penggunaan anggaran pertahanan itu kemudian sepenuhnya tertutup, sepenuhnya dirahasiakan dari ruang publik gitu ya. Tidak, karena faktanya SIPRI juga mengklaim ya bahwa mereka sudah beroperasi selama 45 tahun, mereka hanya memanfaatkan sumber terbuka saja, mereka sudah bisa memperhitungkan dan melaporkan mencatat beragam belanja pertahanan dari berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang, ya. Dan mereka bisa klaim bahwa data mereka akurat. Tapi mereka tentu saja juga membatasi ya akurasinya ya, kecuali pada mungkin klien-klien mereka kan gitu. Dan sekali lagi keterbukaan itu juga sudah terwujud dalam rapat-rapat di Komisi 1 DPR. Betul. Jadi kalau Komisi 1 DPR tidak mendapat akses ya terhadap informasi kekuatan pertahanan kita, bagaimana kita menyusun kebijakan, menyusun anggaran gitu. Baik. Itu kan sudah diwakilkan oleh Wakil Rakyat di Komisi 1. Pak Fahmi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di studio BTV hari ini dan memberikan penjelasan perspektif juga kepada kami terkait dengan data pertahanan ini. Terima kasih, Pak Fahmi.